Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang, bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman membuat video yang bertema kebijakan yang dilakukan seorang pemimpin di situasi COVID-19. Video ini kami buat sebagai bahan penilaian praktikum kepemimpinan dengan asisten Respati Pamundito. Kami dari kelompok 4D dengan anggota sebagai berikut. Saya Dia Ayuriska Lestari, NIM D1A 019124 dari kelas D 2019. Perkenalkan, nama saya Novita Salwa Azahro, NIM D1A 019139, kelas D 2019. Perkenalkan, nama saya Arumpidi Ridasmara, NIM D1A 019157 dari kelas D 2019. Perkenalkan, nama saya Niswaturelia, NIM D1A 019212, kelas D, Angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawahib Ababil Al-Ansori dengan NIM D1A 019213 dari kelas D 2019. Pada pembahasan kali ini, kami memilih kebijakan-kebijakan yang dilakukan seorang presiden, yaitu Bapak Joko Widodo, sebagai objek pembahasan kami. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan seorang presiden sangatlah penting bagi suatu negara untuk dapat bertahan di situasi wabah COVID-19. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk menangani kasus COVID-19 yang melanda di Indonesia. Di pembahasan ini, kami akan membahas 4 kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, sehingga Indonesia dapat terbebas dari wabah COVID-19. Mari kita bahas satu persatu. Presiden Joko Widodo dalam mengatasi virus corona di Indonesia, salah satunya adalah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan untuk menyusun syarat-syarat penerapan pembatasan sosial berskala besar bagi daerah. Presiden Joko Widodo memberi waktu 2 hari kepada Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan kriteria daerah yang dapat menerapkan PSBB. Pemerintah memberlakukan PSBB untuk mengatasi wabah virus corona yang terjadi di Indonesia. Kebijakan tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, terdapat penambahan kasus terkonfirmasi positif corona dan pasien meninggal yang disebabkan oleh virus corona. Melihat fenomena tersebut, pembatasan sosial berskala besar merupakan gagasan yang kontraduktif untuk mengatasi virus corona di Indonesia. Sebuah kebijakan tidak jauh dari pelanggaran ataupun tantangan. Dalam hal ini, kedisiplinan masyarakat merupakan tantangan terbesar dalam penerapan PSBB. Setidaknya ada 2 aturan PSBB yang sering dilanggar oleh masyarakat, yaitu tidak menggunakan masker saat berkendara dan jumlah penumpang kendaraan roda 4 yang melebihi separuh kapasitas mobil. Demikian pula dengan pelanggaran kebijakan mudik lebaran. Tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tidak melakukan mudik lebaran saat Hari Raya Idul Fitri karena wabah corona. Namun, masih saja hal tersebut dilanggar. Penerapan pembatasan sosial berskala besar merupakan strategi untuk menekan dan memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus didukung sinkronisasi dari pemerintah pusat. Tanpa adanya kesatuan visi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan pembatasan sosial, kondisi darurat wabah corona akan terus berlanjut dan akan menekan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia.
Kebijakan lain yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menangani COVID-19 di Indonesia yaitu memprioritaskan distribusi APD hingga ke daerah-daerah. Jokowi menegaskan agar pendistribusian APD hingga ke daerah dipantau dengan benar. Pembagian APD dilakukan berdasarkan skala prioritas. Prioritas distribusi APD yang berada di daerah itu menjadi wewenang gugus tugas daerah. Presiden juga memerintahkan relaksasi proses perizinan produksi APD. Relaksasi diperlukan agar tidak menghambat jalannya produksi dan tetap sesuai dengan standar WHO. Untuk mengatasi penyebaran virus corona yang ada di Indonesia, salah satu upaya Presiden Joko Widodo yaitu mewajibkan seluruh masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk mengenakan masker. Pemerintah mengatakan bahwa masyarakat yang akan keluar rumah wajib mengenakan masker. Presiden Jokowi pun meminta para menterinya untuk menyediakan masker yang banyak untuk dibagikan kepada para masyarakat. WHO menganjurkan agar semuanya memakai masker. Saya minta penyiapan masker ini betul-betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat. Mulai 5 April 2020, pemerintah mengharuskan semua masyarakat yang berada di luar rumah harus mengenakan masker. Hal ini dikarenakan penyebaran virus corona tanpa ada gejala menjadi kasus terbanyak saat ini. Dengan menggunakan masker, masyarakat setidaknya dapat mencegah penularan virus corona ini. Pasalnya, kita tidak mengetahui siapa yang terkena virus corona dan mungkin yang tanpa gejala itulah yang membawa virus tersebut. Pemerintah menyarankan agar masyarakat mengenakan masker kain. Untuk masker N95 dan masker bedah itu untuk digunakan oleh tenaga medis. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara penanganan COVID-19 yaitu Ahmad Yuryanto di dalam konferensinya di BNPB pada 5 April 2020 yang mengatakan sesuai hasil penelitian, masker kain dapat menangkal virus sebanyak 70%. Dengan demikian, masyarakat diharapkan untuk tetap berjaga jarak saat berada di keramaian. Dan apabila tidak ada kepentingan di luar rumah, masyarakat diharapkan tetap berada di dalam rumah. Masker kain sendiri sebaiknya memiliki 3 lapisan, sebab hal itu dapat efektif untuk menangkap virus. Profesor Wiku mengingatkan, selain memakai masker, sebaiknya masyarakat lebih sering mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun itu. Kebijakan berikutnya yaitu Jokowi minta agar tes PCR dan rapid test diprioritaskan bagi pasien ODP, PDP, dan tenaga medis. Presiden Jokowi mengingatkan kembali agar tes PCR dan rapid test diprioritaskan bagi pasien ODP, PDP, dan tenaga medis serta keluarganya. Saya betul-betul minta agar tes PCR, pelaksanaan rapid test diberikan untuk orang-orang yang berisiko tinggi, baik untuk dokter dan keluarganya. Sekali lagi, untuk yang ODP, PDP, ujar beliau dari IDN Times Kaltim. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa pengujian RT-PCR akan diprioritaskan kepada orang dalam pengawasan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Untuk mendukung hal tersebut, sudah ada 34 laboratorium yang guna untuk menguji PCR. Namun, katanya jumlah tersebut kedepannya akan terus ditambah di Indonesia. Yuryanto menyebutkan arahan pertama Presiden yakni melaksanakan pengujian sampel secara masif dan agresif. Tentunya, kata Yuryanto, pengambilan sampel ini mengacu pelacakan kontak dekat pasien positif corona sebelumnya.
Ini tujuannya adalah secara komprehensif kami bisa menemukan kontak tracing dan kemudian dilaksanakan screening terhadap kontak tracing tersebut. Sehingga jika didapatkan kasus yang kemudian positif atau yang kami duga memiliki gejala ke arah positif, bisa kami menindaklanjuti dengan isolasi yang tepat dari merdeka.com. Berikutnya dari CNN Indonesia, yaitu penggalaan rapid test juga terjadi di beberapa kabupaten, seperti misalnya di Jawa Barat. Ribuan warga di 27 kota atau kabupaten se-Jawa Barat yang masuk kategori A, yaitu mereka yang ODP, PDP beserta keluarganya, tetangga, dan teman dekatnya sudah mulai melakukan rapid test COVID-19. Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa Jabar menyediakan 3 tempat tes massal COVID-19. Selain Stadion PCB Bekasi, tempat lainnya yaitu Stadion Pakansari Bogor dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Pada pembahasan tersebut, Presiden Jokowi melakukan kebijakan untuk menghentikan wabah COVID-19 yang menyerang Indonesia, di antaranya yaitu PSBB, tes uji COVID, distribusi APD, dan memakai masker saat berpergian. Tidak hanya sekedar instruksi saja yang diberikan, Bapak Joko Widodo juga memberikan dukungannya berupa apresiasi dan penganggaran dana negara. Bapak Jokowi juga mengawasi jalannya program yang dibuat. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo di situasi COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Presiden Joko Widodo memiliki gaya kepemimpinan efektif eksekutif yang dimuat di buku Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi dan Komitmen terhadap Kinerja Pegawai pada Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT di lingkungan Yabis Cabang Kabupaten Biak Numform yang ditulis oleh Marsum. Gaya efektif eksekutif dicetuskan oleh William J. Riden. Gaya ini memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Pemimpin yang memiliki gaya ini dapat disebut sebagai motivator yang baik, mau dan mampu menetapkan standar kerja yang tinggi. Yang kedua, Bapak Presiden Joko Widodo memiliki gaya kepemimpinan demokratis yang dimuat di dalam jurnal ilmiah manajemen bisnis dan terapan volume 15 nomor 1 tahun 2018 dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Percetakan Dimas Kota Palembang yang disusun oleh Muhammad Kurniawan. Gaya kepemimpinan demokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mendiskusikan permasalahan dengan karyawan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang diinginkan dicapai. Yang ketiga, Bapak Presiden Joko Widodo memiliki gaya kepemimpinan partisipatif yang dimuat di jurnal Administrasi Bisnis volume 61 nomor 4 dengan judul jurnal yaitu Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening, disusun oleh Istiqomah Kodriani Fajrin dan Heru Susilo. Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif,
menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan. Pemimpin akan mendorong kemampuan bawahan mengambil keputusan. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Kami berusaha menyajikan informasi-informasi di video ini dengan akurat dan tanpa diada-ada. Bila terdapat kesalahan-kesalahan informasi yang ada, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.